Boga ilmu sabaraguda nganu ngaran Ujang Bustom teh. Aing teu boga ilmu, geuning. Aing teu boga ilmu. Aing teu ngomong. Pura-pura teu boga ilmu. Murid aing loba nu tumbang ku sia. Ayeuna giliran sia kudu ku aing ditembangkeun. Tumbang naon? Emangna sia puting beliung numbangkeun aing. Assalamualaikum saudara-saudari dan sahabat-sahabatku yang selalu menginspirasi. Selamat datang kembali di saluran kami yang senantiasa mempersembahkan konten-konten yang menginspirasi dan menantang. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi kisah tentang seorang yang mengaku sebagai guru Wiro Sableng, namun memiliki dendam kesumat kepada seorang pemuda spiritual. Apa motif dibalik tindakannya tersebut dan bagaimanakah Kang Ujang Bustomi mampu menguak takbir atas kesesatan tersebut? Baiklah. Mari kita tetap di tempat duduk kita dan bersiaplah untuk menyaksikan cerita yang sangat menarik ini. Dalam tema kisah nyata misteri Kang Ujang Bustomi Hajar Habis Sinto Gendeng Guru Wiro Sableng, yuk mari kita saksikan bersama-sama kisah ini dengan hati yang terbuka. Selamat menyimak. Kisah ini berawal pada suatu hari di pinggiran hutan di sebuah pedesaan yang dikelilingi oleh keindahan alam yang mempesona. Udara segar menusuk hingga ke lubuk hati. Namun ketika malam menjelang, suasana berubah secara drastis. Sesuatu yang gelap dan misterius mulai menyusup di antara pepohonan yang menjulang tinggi, menyelimuti segala yang ada. Dalam ketegangan yang tak terbantahkan di balik gelap yang merayap, sosok Kang Ujang Bustomi, sang guru spiritual, terlihat jelas di antara pepohonan yang rimbun. Raut wajahnya tegang, tatapan matanya tajam membelah kegelapan, menjadikan malam semakin mencekam. Di tengah menjalankan misinya, Kang Ujang tiba-tiba menerima undangan misterius dari seorang praktisi aliran sesat yang mengaku sebagai guru silat sakti Wiro Sableng bernama Sinto Gendeng. Yes, salam anak mati. Bulan gendeng. Hah, wingi linglung. Kian gendeng. Sinto Gendeng. Undangan itu berisi tantangan yang menantang keberanian dan kekuatannya, menuntutnya untuk datang ke tempat terlarang yang dipenuhi aura kegelapan dan rahasia yang membingungkan. Dengan mengetahui hal tersebut, beliau merasa amat penasaran dan bertekad untuk bertemu langsung dengan Sinto Gendeng. Terlepas dari misteri dan bahaya yang menyelimuti, ia merasa bahwa hanya dengan bertatap muka akan dapat mengetahui kebenaran sesungguhnya dan bersilaturahmi. Jadi Sinto Gendeng ini dia sudah beberapa kali telepon kameramen. Jadi telepon saya, konon katanya mau ketemu penasaran dengan Ujang Bustomi. Karena dia merasa konon katanya gurunya Wiro Sableng. Gak tahu si Wiro Sableng lahirnya di mana. Kang Ana saya nanti Ultraman. Saya ini anaknya Ultraman. Dia mau Sinto Gendeng. Saya anak Ujang Gendeng. Aduh nama maning Bu Ujang Gendeng. Wujud! Namun, saat Kang Ujang Bustomi melakukan perjalanan menuju tempat pertemuan dengan Sinto Gendeng, ia tanpa diduga menemui banyak makhluk gaib tak kasat mata yang berusaha mengganggu perjalanannya. Aura kegelapan hutan dipenuhi dengan energi misterius yang mencoba menghalangi langkahnya dan menebarkan ketakutan. Tanpa merasa gentar, ia memanggil keberanian dalam dirinya dan berjuang untuk menetralisir energi negatif tersebut agar misinya tetap berjalan lancar. Dengan kepercayaan dan ketenangan batin, beliau secara perlahan mengendalikan aliran energi yang bertentangan, memancarkan kekuatan positif untuk menjaga keselamatan dan kesuksesan dalam misi yang diemban. Ya Mas Oljin. Ajas tukum. Oh itu. Ada sesosok kuntilanak pirang. Siapa kamu? Siapa kamu? Kuntilanak pirang. Siapa kamu? Dia mencoba untuk minta kenalan terhadap saya, tapi saya nggak dianggap, biarin aja. Dia mungkin sosok kuntilanak ini ada dia korban KDRT. Jadi ada KDRT dulu, seorang istri, dia sering dipentungin, sering dikebukin sama suaminya. Akhirnya dia bunuh diri,
Terus bunuh diri, dia menjadi gentayangan untuk kuntilanaknya. Nah, terus kuntilanaknya dia mungkin di salon, di daerah kuntilanak juga ada salon. Mungkin sampai dia rambutnya pirang. Jadi sekarang itu yang lebih bahaya itu bukan janda pirang lagi, kuntilanak pirang. Ya, pernah nggak ngelihat atau ketemu di mana dengan kuntilanak pirang? Itu sangat luar biasa sekali. Mungkin kuntilanak pirang ini dia pacarnya daripada Sinto Gendeng. Ya salah, mana ke Sinto Gendeng. Menggunakan kekuatan spiritual alam gaib yang dikuasainya, Kang Ujang akhirnya berhasil mengusir segala macam makhluk gaib yang menghalangi jalannya. Dengan tekad yang bulat dan keyakinan yang kuat, ia mampu memperlihatkan keberanian sejati dan mencapai sebuah gubuk terpencil yang dipenuhi dengan kekacauan yang mendalam, seperti sarang atau tempat persembunyian Sinto Gendeng. Suasana di sekitar gubuk begitu mencekam dan dipenuhi dengan aura misteri yang menyelubungi setiap sudutnya. Di tengah keheningan, terdengarlah suara lonceng yang bergema dengan amat kuat, seolah menggetarkan hati dan pikiran. Suara lonceng tersebut menyiratkan sebuah presensi tak terlihat namun kuat, menimbulkan ketegangan yang membingungkan dan membingungkan pikirannya. Dengan hati yang berdetak kencang, beliau bersiap untuk menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Namun, ketika Kang Ujang berusaha melangkah menuju pintu gubuk yang menjadi sarang misterius dan terlarang itu, ia tersadar bahwa gubuk itu dikelilingi oleh pagar gaib yang tidak dapat ditembus oleh manusia biasa. Tanpa putus asa, Kang Ujang memfokuskan kekuatan spiritualnya, mencoba memahami dan menetralisir energi jahat yang merintangi jalan menuju tempat tersebut. Dengan tekad yang teguh dan keyakinan yang membara, ia berusaha membuktikan bahwa cinta, keberanian, dan ketulusan batinnya dapat mengalahkan segala rintangan bahkan yang terlihat mustahil. Setelah berhasil menghancurkan pagar gaib yang menghalangi, beliau dengan hati bergetar mendatangi sosok yang berpenampilan seram dan misterius. Dengan langkah hati-hati dan penuh keberanian, ia mencoba menyapanya sambil mengucapkan salam dengan penuh hormat. Namun, sosok itu terus melantunkan nyanyian sinden yang penuh dengan kesan mistis, menambahkan rasa misteri dan ketegangan di udara. Assalamualaikum. Tanpa kehilangan kepercayaan diri, Kang Ujang memberanikan diri untuk mengucapkan salamnya sekali lagi. Kali ini dengan hati yang teguh dan semangat yang tak tergoyahkan. Akhirnya, sosok misterius itu merespons dengan menghentikan nyanyiannya yang menggetarkan jiwa, dan Eyang Sinto Gendeng, guru sejati Wiro Sableng, menyambut kedatangan Kang Ujang dengan tatapan tajam. Dalam momen tak terlupakan itu, beliau dengan penuh rasa hormat memperkenalkan dirinya dan memastikan bahwa ia berdiri di hadapan sosok Sinto Gendeng. Dalam situasi yang tegang dan penuh dengan kecurigaan, Eyang Sinto Gendeng yang angkuh merasa bahwa kedatangan Kang Ujang hanya untuk mengantarkan nyawanya saja. Kenapa, Yang? Kunaon? Geningan siap tadi dengan seukuran ngantar ke nyawa. Nganter ke nyawa gimana? Liuk. Ada apa, Yang? Saya sudah datang, salam hormat saya, salam silaturahmi saya, salam hormat ta'zim saya. Meskipun dihadapkan pada sikap tak acuh sang guru yang menakutkan, Kang Ujang Bustomi tetap bersikap tenang dan tidak gentar sedikit pun. Dengan kepercayaan pada hatinya yang tulus, ia bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik segala tuduhan dan ketidakpercayaan yang disematkan padanya. Walaupun Eyang Sinto Gendeng terus bersikeras dengan sikap sombongnya, Kang Ujang tetap ingin mengetahui tujuan sebenarnya dari undangan tersebut. Dengan sikap yang penuh keberanian dan kejujuran, beliau mencoba memahami alasan di balik sikap sang guru. Namun, Sinto Gendeng merasa bahwa Kang Ujang telah mempermainkannya dengan kedatangan yang dianggap tak tepat waktu, membuatnya merasa dihina dan diabaikan. Dalam upaya untuk memperjelas kesalahpahaman tersebut,
Kang Ujang dengan rendah hati mencoba menjelaskan bahwa dirinya juga memiliki kewajiban yang tak kalah penting, melibatkan keberlangsungan pengajian dan pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sinto Gendeng dengan wajah yang beringas, menambahkan keangkuhan dan kecongkakannya, meyakini bahwa Kang Ujang telah berlaku kurang ajar, menyatakan bahwa Kang Ujang yang memiliki ilmu kanuragan dan kesaktian mandraguna telah membuatnya merasa tersaingin oleh keberadaannya. Namun, dalam usaha untuk memperlihatkan kedamaian hatinya, beliau mencoba untuk merendahkan diri, menyadari bahwa segala yang dimiliki hanyalah pemberian dari Sang Pencipta dan tidak layak untuk dibanggakan. Dan tadi ke saya ciri-ciri geningan tadi tinggal dengan ke saya. Ciri-ciri apa emang? Eta surat wasiat geningan ciri-ciri Oh, surat wasiat gimana ya? Geus didikeun can surat wasiat kematian teh. Oh, surat wasiat kematian buat siapa? Yang sia Ujang. Oh, buat saya? Apa urusannya? Sia ti kamari anu ditungguan ku aing. Ya mohon maaf, kan tadi saya sudah ngomong, saya sibuk. Terus ada apa? Hah? Di kamari sia ditungguan ku aing. Di podaran teh ayeuna laksana sia ku aing. Di podaran emangnya saya sirem? Hah? Kenapa main modern saya? Apa salah saya? Sia anu geus coba ngaluluhuranan ilmu kaula nangtang kaula. Ayeuna kaula anu nangtang andika ka dieu. Yang nantang siapa, Eyang? Saya mau tahu. Ternyata, dalam kenyataannya, para murid Eyang Sinto Gendeng telah banyak yang hilang karena tangan Kang Ujang. Hal ini membuat si Gendeng merasa ditantang oleh kekuasaan dan keberanian Kang Ujang, bahkan merasakan ancaman bahwa Kang Ujang tengah berusaha menguasai wilayah Pasundan. Meskipun demikian, beliau dengan tegas mencoba menjelaskan bahwa tidak ada niat jahat dalam hatinya untuk merebut kekuasaan tersebut. Ia bahkan dengan tulus memohon kepada Sinto Gendeng, mempersilahkannya untuk memerintah dimanapun sebagaimana yang diinginkan, asalkan tidak merugikan orang lain yang sebenarnya tidak bersalah. Boga ilmu sabaraguda anu ngaran Ujang Bustomi teh. Aing teu boga ilmu, gening. Aing teu boga ilmu. Aing teu ngomong. Pura-pura teu boga ilmu. Murid aing loba nu tumbang ku sia. Ayeuna giliran sia kudu ku aing ditembangkeun. Tumbang naon? Emangna sia puting beliung numbangkeun aing. Meskipun Kang Ujang berusaha dengan keras untuk meredakan keadaan, namun Eyang Sinto Gendeng yang telah dipenuhi ambisi ingin menghabisinya dan sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasan yang logis itu. Terlepas dari segala kesulitan yang dihadapinya, Kang Ujang selalu merespons dengan tenang dan bijaksana, selalu mencoba untuk meredakan ketegangan melalui dialog yang santai dan saling menghormati. Bahkan, beliau menawarkan si Gendeng untuk bersantai bersama, dengan mengajaknya untuk minum kopi bersama di Bukit Cinta Telaga Langit. Sinto Gendeng memamerkan senjata kesaktiannya, sebuah cakram pirangan yang terlihat berkarat sambil mengancam akan menghabisi Kang Ujang dengan pusaka tersebut. Atmosfer saat itu begitu tegang dan mencekam, bahkan makhluk tak kasat mata penghuni hutan keramat turut berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Energi yang gelap dan kehadiran entitas mistis yang ikut campur tangan semakin memperkuat ketegangan di udara, menciptakan aura pertarungan yang monumental. Lalu, apakah Kang Ujang Bustomi masih mampu meredakan suasana yang telah begitu tidak kondusif? Atau apakah Eyang Sinto Gendeng akan terus bertahan pada emosinya, berpotensi memicu adu kesaktian pamungkas antara kedua praktisi sakti tersebut? Yang pasti, setiap detik akan terasa mencekam, serta dapat membuat detak jantung penonton ikut terasa berdebar dalam antisipasi momen selanjutnya yang terus menjadi puncak ketegangan. Kalau Anda jadi bugang di tempat. Kalau Anda merasa tersinggung, saya mohon maaf. Karena sejatinya di dunia ini nggak ada orang Tiada hebat, kata maaf nggak ada orang untukmu kuat. sebelum kau mati di tanganku Ujang. Kok tiada maaf bagimu? Banyak murid-murid. Teganya di Banyak murid-muridku yang telah kau tumbangkan, giliran sekarang kau yang akan kau tumbangkan. Serius nih, nggak mau maafin saya. Tiada kata maaf untukmu Ujang. Kenapa? Allah aja maaf pemaaf loh. Berapa nyawa yang kau tukar, murid-muridku sudah kau tumbangkan. Allah maaf pemaaf loh. Allah maaf pemurah. Masa Anda nggak maafin saya? Berarti kau benar-benar nantang mati Ujang. Nantang gimana, kan saya tadi sudah minta maaf, Yang. Sudah kau katakan tidak kata maaf untukmu Ujang. Lah, Berani kau datang ke sini berarti kau berani tarung denganku Ujang. saya diundang Pak, nggak datang, salah. Saya datang, salah. Emang sengaja gua undang lo untuk gua matiin lo di sini. Sengaja aing undang sia bikin sia di dia dikubur di dia ku aing. Geus bikin can sia surat wasiat kemodaran sia. Ya Ustaz, terserah Bella. Terserah Anda. Oh, jadi sekarang maunya gimana? Rasakan ya. Salaman dulu. Maunya gimana?
Maunya apa sekarang? Kematian untukmu. Oh, saya akan balik, berarti kematian untukmu. Boleh kalau kau tantang aku. Oke, lu jual, gue borong. Tarung! Oke, Di mana? di dia sok. Ya! Berani kau tantang. Wani aing sia. Allah cabang tetek praja mesti sang ratu buyut putih anu tepat di nadam palengan tukar tikal-tikal balik modal ke ujang. Allah cabang tetek praja mesti sang ratu buyut putih anu tepat di nadam palengan tukar tikal-tikal balik pas pikas. Pikas rikas au si ujang. Ternyata kau sekarang ilmu yang sangat tinggi. Masih belum kau keluarkan semua jurus-jurus kau. Allah cabang tutup peraja mesti sang ratu buyut putih anak tepat dengan tampal dengan tukar tikal balut pas pikas. Berani kau melawan Allah cabang tutup peraja mesti sang ratu buyut putih anak tepat dengan tampal dengan tukar tikal baluk. Jangan kau kabur. Jangan kau kabur, jangan. Lawan aku. Lawan aku. Allah betul-betul saja mesti sang ratu punya putih letak di nadam paling tukar balik pas pikas. Kurang ajar kau, benar-benar kepasat. Kematian untukmu sekarang ujang. Mati kau ujang. Mati kau. Allah cabang tutup peraja mesti sang ratu buyut putih menetap di dalam polengan. Tukar tikal balut pas pikas. Rikas ya ujang. Allah cabang tutup peraja mesti sang ratu buyut putih menetap di dalam polengan. Tukar tikal balut pas pikas. Rikas. Puji ko pala sa sakti jagat. Kau picak. Pasti. Mati. Bangsa tongkang. Pelontos kau. Botak kau. Allah gabang ketutup. Aku jepang itu kebaca mesti. Jangan kabur kau ujang. Jangan kabur. Hei, lawan aku. Hei. Mau kemana kau? Hei, udah. Hei. Jangan kabur kau.
Jangan kabur kau. Allahu Jabang Tutup Raja Musti Sang Ratu Buyut Putih. Ya! Allahu Jabang Tutup Raja Musti. Bismillahirrahmanirrahim. Magkano ay nahuwa ko ito ko siya. Magkano rasmi ako tintus. Magkano ay nahuwa ko ito. Maju kau Ujang. Hei! 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 Sini! Maju kau! Allah Jabang Tutup Raja Musti Sang Ratu Buyut Putih Anu Tapa Dina Dampal itu ketika Falut Pasdikas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna quwwati kata bal quwwati kita bal quwwati na quwwati na kabana kita bana tina quwwati na kabuna kita buna ta inna ka suhaba ka suhaba. Kata bal quwwati ta bal quwwati na quwwati na kabana tina quwwati na kabuna kita buna ta inna ka suhaba ka suhaba. Tinggaling, tinggaling. Dari kisah yang terungkap, terdapat beberapa pesan moral dan nilai dedikasi yang dapat dipetik. Pertama, kesabaran, ketekunan, dan keberanian merupakan kunci untuk menghadapi tantangan yang sulit. Kang Ujang Bustomi, meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan yang mencekam, tetap tegar dan berani menghadapi setiap ujian dengan sikap yang tenang dan penuh kepercayaan. Ini mengajarkan kita nilai pentingnya untuk tidak menyerah di tengah kesulitan, dan terus berjuang dengan kesabaran serta keyakinan untuk mencapai tujuan. Kedua, pentingnya untuk memahami dan memaafkan orang lain. Meskipun konflik dan ketegangan dapat timbul dalam interaksi antara individu, Kang Ujang Bustomi menunjukkan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan bijaksana, menawarkan kedamaian, dan mengajak untuk berdamai. Ini menggambarkan nilai kesediaan untuk memberikan ruang kepada orang lain, memahami sudut pandang mereka, dan membuka hati untuk menerima maaf serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis. Dari kisah yang penuh konflik dan ketegangan ini, dapat kita ambil pelajaran untuk selalu memegang teguh nilai-nilai kebaikan, kedamaian, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Bagaimanapun, kesetiaan pada prinsip moral dan dedikasi yang kuat akan membawa kita menuju keberhasilan dan kedamaian yang sejati. Berdamailah dengan diri sendiri dan dunia sekitar, serta berjuanglah untuk mencapai visi dan misi hidup yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat serta apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh minggu sudah ta'ala syafai la taraka Muhammad wa kifluha bi qudratillahi ta'ala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahu akbar. Dor, mati dia. Padahal